Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Widi Syahroni selaku pengajar praktek saya, dan kepada ibu-ibu guru yang sudah hadir di sini, terima kasih. Di sini saya akan membawakan acara pada pagi hari ini, dan sekaligus saya nanti juga menjadi memimpin diskusi pagi hari ini. Sebelumnya mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD 4 Karangmalang diwakili oleh Bu Nurhayati. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Guru pengajar praktek, yang terhormat Ibu CGP Angkatan 11 Ibu Nur Solihah, serta yang kami hormati rekan-rekan guru SD 4 Karangmalang, calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan ridha Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkahnya kepada kami sehingga kami pada siang hari ini dapat berkumpul melaksanakan tugas yang mulia, yaitu mendampingi calon guru penggerak Ibu Nur Solihah. Kami tidak banyak-banyak, kurang rampung-rampung dalam melaksanakan tugas kali ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Semoga lancar, apa yang diharapkan dapat terkabul. Amin. Terus untuk acara selanjutnya, marilah kita melaksanakan tugas
dari CGP melaksanakan diskusi penyusunan visi misi sekolah kami. Hanya ini saja ya Bu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Muhammad Widi dari SMP NU Al-Ma'ruf Kudus. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu ya, kebetulan di sini. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena limpahan berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah memberikan manfaat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama, ibu-ibu, saya mohon maaf atas kedatangan saya di sini mungkin mengganggu aktivitas kandungan beliau, sehingga akhirnya membuat siswa dan siswi yang ada di SD 4 Karangmalang ini pulang lebih awal. Jadi mohon maaf sekali. Saya mintanya jam 12 Bu sebenarnya. Saya mintanya acara jam 12 sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Kalau jam 12 kan kemungkinan siswa sudah pulang sedangkan gitu. Cuman yang dikhawatirkan Bu Solihah, siswanya pulang Pak, nanti gurunya juga ikut pulang. Nah jadi ya diambil tengah-tengah malam jam 11 begitu supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas pembelajaran dan juga tidak terlalu memberatkan Bapak dan Ibu karena tidak terlalu siang. Jadi harapannya CGP nantinya ini digadang-gadang Bu untuk membawa perubahan kepada pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, ketika baru belajar menjadi guru penggerak saja sering meninggalkan kelas, dengan adanya PI ini kan menjadi contoh yang tidak baik ya sebenarnya. Maka saya meminta kepada Bu Solihah kemarin, Bu, setelah pelajaran sekolah bawah. Jadi mohon maaf nanti ketika saya datang ke sini di jam setelah pembelajaran, jadi siang Bapak Ibu. Mungkin banyak juga cerita dari PP yang lain mengambil PI-nya di jam 8 atau bahkan jam 9. Mungkin beliaunya juga punya pertimbangan yang lain kenapa mengambil jam pagi, tapi untuk saya nantinya akan datang ke sini siang hari karena tujuan saya supaya Bu Solihah tidak banyak meninggalkan jam kelas. Kadang seperti ini yang terjadi di sekolah saya dulu ketika saya CGP, PI yang saya lakukan, PI yang dilakukan oleh PP saya itu jam 8, jam 9. Sehingga yang terjadi di sekolah saya meninggalkan jam. Dan mungkin banyak Bapak Ibu guru di belakang di sekolah saya ini yang membuat atau timbul suara yang tidak enak akhirnya. Oh, CGP ini sering meninggalkan kelas karena alasan PI. Oh, CGP ini sering kosong kelasnya karena tugas. Nah, hal itulah yang saya antisipasi supaya tidak terjadi di SD 4 Karangmalang ini. Sehingga Bu Solihah juga nantinya tidak menjadi pembicaraan teman-teman yang lain karena sering meninggalkan kelas, sehingga saya mengambil PI-nya nanti di jam siang. Gitu ya Bu Solihah ya, nggak apa-apa ya. Nah, kebetulan Bu Hesternya tidak rawuh karena ada rapat Boten Purnopo. Sekalian saya minta izin untuk melakukan PI yang kedua ini dan nanti sampai PI yang ke-6. Mungkin nanti di PI yang ke-4 Ibu, saya mohon izin datang ketika jam pembelajaran. Kenapa? Karena di PI yang ke-4 nanti saya harus masuk ke kelasnya Bu Solihah, melihat bagaimana Bu Solihah mengajar dan bagaimana suasana pembelajaran di kelas Bu Solihah. Dan untuk PI yang kedua ini kebetulan melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Jadi
saya pribadi dan Bu Solihah meminta izin untuk mohon disediakan waktu untuk ibu-ibu yang ada di sini mengikuti kegiatan ini. Jadi tadi sudah disinggung sedikit, kegiatan ini adalah kegiatan merumuskan visi sekolah. Jadi bukan serta-merta nanti visi sekolah langsung diganti dengan visi yang pada siang hari ini dihasilkan, itu tidak, bukan. Jadi saya yakin visi yang sudah ada di sekolah ini adalah visi yang sudah dipikirkan dan sudah dipilih matang-matang, baik itu dari ibu kepala maupun bapak ibu yang ada di sini semuanya, sehingga pertimbangannya nanti visi yang dihasilkan di kegiatan siang hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika nanti ada perubahan visi. Saya yakin yang namanya visi ini kan tidak statis, Ibu. Jadi visi pasti akan berubah, entah itu setiap 5 tahun sekali ataupun setiap pergantian kepala sekolah. Saya yakin perubahan visi itu pasti ada, sehingga harapannya visi yang terbentuk di siang hari ini nanti bisa sebagai pertimbangan atau usulan untuk visi di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk selebihnya nanti acara akan dihandle semuanya untuk Bu Solihah. Jadi saya di sini hanya memoderasi, Ibu. Jadi saya hanya mengamati bagaimana Bu Solihah memimpin kegiatan pada siang hari ini dan bagaimana Bu Solihah berhasil mengajak rekan-rekan semuanya, ibu-ibu yang ada di sini, diajak semuanya untuk menyusun visi sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya, karena di sini CGP-nya baru satu, harapannya kegiatan ini juga menjadi cerminan, menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu nantinya. Ketika ibu-ibu nanti, saya yakin lolos di CGP di angkatan berikutnya. Dan saya harap juga tidak hanya berhenti di Ibu Solihah saja, tetapi masih ada di angkatan 12, 13 dan seterusnya yang nantinya diikuti pula oleh ibu-ibu yang ada di sini. Nah, untuk informasi saja ibu-ibu, bahwa mungkin di tahun sebelumnya ada batasan usia untuk mengikuti CGP yaitu 50 tahun. Jadi untuk mulai angkatan 12 ke depan itu batasan usia menjadi tidak berlaku lagi. Jadi untuk yang berusia 50 tahun ke atas, monggo masih bisa berkesempatan untuk mengikuti CGP. Dan sudah semangat ya Bu, sudah jempol. Nah, dan satu lagi Bapak Ibu yang sering menjadi problem atau sering menjadi polemik atau perbincangan di guru-guru yang lain ketika ada salah satu rekannya menjadi CGP, yaitu bahwasanya CGP ini pokoknya nanti dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi semua tugas, semua beban yang ada di sekolah dipasrahkan semua ke CGP. Jadi CGP ini baru tahap belajar, Jadi CGP ini memang mendapatkan ilmu gitu, tetapi semuanya harapannya tidak terjadi di SD ini, bahwa semua tugas nanti dilimpahkan ke Bu Solihah, karena beliau baru tahap belajar, jadi masih memerlukan bimbingan dari ibu-ibu yang lebih senior lagi di sini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali berita yang beredar bahwasanya CGP nanti dapat tunjangan, CGP nanti dapat dapat ibaratnya imbalan gitu ya. Saya luruskan, memang iya Bapak Ibu. CGP itu dapat imbalan ketika berangkat lokakarya sebagai uang transport saja. Nah, selebihnya nggak ada. Jadi ketika di luar sana ada yang mengatakan nanti per bulan dapat 2 juta, per bulan dapat 1,5 juta dan lain-lain, itu tidak benar Bapak Ibu. Saya sudah mengalaminya. Dulu saya ketika CGP juga banyak sekali teman-teman yang menyinggung hal itu. Wah Pak Widi enak ya, dapat tunjangan per bulannya 2 juta. Nah, saya balik, kalau saya dapat tunjangan 2 juta, saya tidak akan ini Bu, saya pilih jam di Al-Ma'ruf cukup 10 jam saja karena saya sudah dapat tunjangan. Nah, tapi saya di Al-Ma'ruf berusaha semaksimal mungkin, dapat jam semaksimal mungkin, dan sore harus saya kolesi lagi. Untuk apa ya? Supaya gaji saya bisa lebih. Karena saya belum PNS Bapak Ibu, saya belum PNS, jadi untuk guru swasta memang per jam hitungnya. Jadi kalau jamnya sedikit, HR-nya atau besarnya sedikit. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman saya mengatakan seperti itu ya, langsung saya bilang bukan seperti itu, karena memang kenyataannya tidak. Jadi CGP ini selama proses pembelajaran mendapatkan ganti itu hanya di lokakarya, mendapatkan ganti transport saja. Jadi bahkan, nah ketika saya PP Bapak Ibu, ketika saya PP saat ini juga banyak lagi yang beredar berita, banyak yang wah enak PP dapat 50 juta, dapat 100 juta.
Wah, ini berita dari mana? Nah, saya juga ketika ada berita yang belum tentu benar langsung bergulir secepat itu. Tetapi ketika ada suatu berita yang benar kok tidak bergulir-bergulir. Nah, jadi ini saya luruskan bahwasanya CKB tidak dapat tunjangan 2 juta bahkan sampai 20 juta itu tidak, Bapak Ibu. Jadi hanya mendapat ganti transport saja, dan itu kisarannya pun hanya 300.000 dari kementerian. Jadi ketika Bu Solihah ada yang bilang Bu Solihah dapat tunjangan 20 juta atau 2 juta, ya diamini saja Bu, diamini saja. Ya, semoga nanti di pemerintahan yang baru seperti itu. Saya juga tidak tahu nanti di pemerintahan yang baru bagaimana nasib guru penggerak, bagaimana dengan program guru penggerak. Cuman ketika kemarin saya di Jakarta bersama kementerian sudah jelas-jelas menghimbau bahwa program guru penggerak akan terus bergulir karena ini program yang baik, karena ini program yang memberikan dampak yang besar bagi siswa dan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi harapannya, yuk mari Bapak Ibu yang ada di sini di SD 4 Karangmalang, ketika ada program dari pemerintah monggo diikuti. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini mampu mengikuti, dan saya yakin ketika nanti bisa lolos menjadi guru penggerak, ya saya yakin SD 4 ini tambah maju lagi, ditambah dengan adanya guru penggerak yang baru, guru penggerak yang banyak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf atas waktunya, ya yang saya menggunakan waktu terlalu banyak, ini nanti mengurangi waktunya Bu Solihah. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diskusi yang akan saya pimpin sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya, di sini saya bukannya menggurui, tapi mari kita belajar bersama nih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nur Solihah, CGP Angkatan 11 SD 4 Karangmalang. Dan perkenalkan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi Syahroni dari SMP NU Al-Ma'ruf Kudus, yaitu sebagai pengajar praktek saya di sini. Di sini kita berkumpul yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari visi. Visi di sini yaitu suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai dari suatu organisasi atau komunitas. Nah, di sini dari penyusunan visi itu kita harus merujuk kepada beberapa filosofi. Yang di sini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Ada tujuan pendidikan, pendidikan berpihak pada anak, dan trilogi pendidikan yang sering kita dengar. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan sendiri di sini yaitu menuntut semua kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak akan memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kebutuhan belajar anak terpenuhi sehingga anak menjadi aman, nyaman, bahagia, dan berharga. Yang selanjutnya yaitu trilogi pendidikan yang sering kita dengar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tupuri Handayani. Yang artinya yaitu di depan kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita, karena kita itu sebagai seorang guru itu harus bisa menjadi teladan. Yang kedua, di tengah memberikan ide atau gagasan. Ide di sini yaitu sesuatu yang menonjolkan anak kita itu harus menjadi seperti apa. Kita mendorong anak kita itu untuk nantinya ke depan menjadi apa anak kita. Yang ketiga yaitu di belakang memberi motivasi dan dukungan. Selain memberikan ide, contoh, kita juga harus memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anak kita. Kadang anak-anak kita ada yang
kita bisa memberikan dorongan dan motivasi. Ayo semangat. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu PR kita sebagai seorang guru. Di sini juga kita harus merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Kenapa seperti itu? Karena kita ini masuk di kurikulum Merdeka ya. Jadi kita itu harus merujuk di profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, di sini langkah kita dalam menyusun visi tersebut. Visi tadi adalah impian kita kepada murid kita. Bagaimana kita akan menuntun murid kita ke arah yang lebih baik. Nah, kita itu harus merumuskan atau melengkapi kalimat tumpang yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Misalnya kita ingin murid kita itu mandiri, biar bisa, Bu, ini ditulis Bu, nggak usah tanya seperti itu, sudah tahu sendiri, begitu ya. Itu berarti mandiri namanya. Terus kita percaya bahwa murid itu seperti apa, gitu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kolaborasi, apa mengutamakan perkembangan murid, mengutamakan prestasi murid, atau mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa jawabannya seperti itu. Yang selanjutnya, kita warga sekolah, yaitu dari guru, yakin untuk apa? Untuk sekolah ini tuh kedepannya diimpikan untuk kedepannya untuk apa gitu. Selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk menjadikan sekolah seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan mendiskusikan sebuah rumusan kalimat tumpang ini, dan kita akan membagi kelompok menjadi 2 atau 3 ya kira-kira. 2 saja, 3 gitu ya, biar lebih cepat. Saya akan membagikan lembar kerja di sini, nanti bisa ditulis. Satu kelompok boleh 1 dan bisa ditulis, dan nanti setelah kita menuliskan kalimat tumpang di sini bisa langsung menuliskan visinya di bawah. Impian kita untuk sekolah kita itu seperti apa? Oke. Bisa dibuka Bu contohnya apa namanya jawaban dari kalimat ini nanti dari Bu Santi, Bu Linda dan Bu Nur jadi satu kelompok. Selanjutnya Bu Heni, Bu Devi dan Bu Naila bisa jadi satu kelompok. Seperti itu. Sampai tuliskan nama, terus ini nanti visinya di sini. Setelah menuliskan rumusan kalimat tumpang ini, nanti bisa perwakilan maju untuk membacakannya. Boleh, nama kelompok boleh dibuat sendiri. Misalnya kelompok mawar, atau kelompok kreatif, atau kelompok inovatif, boleh ya Pak ya? Ya boleh. Yang penting ini kalimat tumpangnya ini bisa tersusun dan bisa lengkap. Misalnya contoh jawaban dari kita memimpikan murid-murid yang seperti ini Bapak Ibu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Nah misalnya di sekolah kita kan setiap pagi sudah ada Asmaul Husna, itu kan masuk mencakup di situ. Terus beriman kita kan setiap pagi hari Senin atau hari Rabu kan kita ada sholat duha bersama, seperti itu. Berkarakter baik, karakternya anak-anak kita pengennya itu baik, seperti itu. Yang kedua
kedua, kita percaya bahwa murid itu memiliki keunikan misalnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ini? Mengutamakan kebutuhan murid, misalnya pembentukan karakter, atau mengutamakan sebuah kolaborasi dengan guru sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bisa, boleh seperti itu. Selanjutnya, nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini jawabannya, sekolah merupakan tempat untuk belajar yang menyenangkan, gerbang untuk mencapai cita-cita. Seperti itu misalnya. Boleh dengan jawaban yang lain, boleh. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakter, minat, bakat siswa, kemampuan siswa juga boleh. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa itu mempunyai pribadi yang istimewa, mempunyai potensi tersendiri, mempunyai bakat tersendiri. Mungkin seperti itu jawabannya. Ini adalah salah satu contoh, bisa didiskusikan dengan kelompoknya dan nanti bisa dibacakan perwakilan maju. Kita percaya bahwa siji ora apa-apa, sak kelompok siji. Kelompok kakak kan ahli. Ya betul. Siji ora apa-apa, pribadi yang unik, kreatif biasa. Kita percaya bahwa murid adalah kreatif. Semua juga ya. Saya tak enak mati kok ya, Pak. Makanya apa beda? Oh, ya, benar. Harus dimarahin. Ya, sekarang jangan marahin. Tak betul. Di sekolah kita mengutamakan apa misalnya. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi unik, Kreatif boleh. memiliki hak untuk berkembang. Nah, itu namanya berpihak hak pada asasi siswa. siswa. Betul sekali. Coba foto dari ini. Kenapa? Enggak. Di sekolah berkembang Mengutamakan siswa. perkembangan keterampilan kritis dan kreatif siswa, kejujuran juga iya, terus belajar yang aktif dan minat juga iya, lebih diutamakan yang jangan sekarang belajar pendidikan tetapi karakternya yang bukan karakter krisis mental jujur, tanggung jawab, dan kolaboratif. Kolaboratif itu dia bisa mungkin bekerja sama. Iya, kita tidak bisa sama kolaboratif bisa dia bisa menganalisa juga. Jadi mindset ya. Sekarang kita sekolah kita sangat berbahaya. Mungkin yang kita nggak boleh mengesampingkan murid, jangan menganggap
beda cara pengolahnya. Kok ada anak yang begitu kan bisa terasa. Berarti semua murid itu juara, tapi pakai bidang keahlian masing-masing. Aku nggak pernah coba bagus, Tapi bukan gambar, bisa kan just just lebih. Jadi saya membaca pakai diskusi tenang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pakai ini kan sadar betul bahwa sekolah mereka adalah individu unik dengan potensi yang tak terbatas. Dan kita mengalami seperti apa? Untuk itu berarti mau diisi apa? Dan pendidikan tersebut sampai dia kuliah kerja di orang ambil punya itu kan nyambungkan diri di jadi orientasinya ke siswa memiliki potensi ya diskusi waktu sampai yang tulisannya Ini diputar bukan lembarnya. mana sekarang ini kan dia pakai sekolah ini yakin untuk Kok SKP ya? tak sampai kelompok S maksudnya S jumbo apa sih jadi sekolah ini yakin untuk bisa Kita harus kayak kuliah S1, S2, S3. Jose, sama S3 untuk kita warga sekolah ini yang menggali potensi diri menggali potensi diri tertarik mau untuk bisa menggali potensi siswa. Ini gimana? berkesinambungan, Ancan kamu makan Koherensi dan kohesi. Kurang fisika itu kopi. bisa menggali potensi siswa. Kenapa ya? Bukan kayak gitu satu Kita memang di sekolah ini paham bahwa terus lali kok begitu yang bisa mencapai prestasi yang terbaik prestasi saat ini orang tinggal di sekolah ini paham bahwa pendidikan dalam mencapai sih ada tapi dengan sekolah tapi dia bisa jadi khusus kita warga di sekolah ini paham bahwa kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Memiliki peran penting. Ada tulisannya ya? karena banyak dari dokter itu. Dalam Maksudnya bersama ini bersama. dalam menciptakan daripada yang menciptakan lingkungan belajar dalam pendidikan tadi. Oke Bu. oke. Soalnya Ya aku seringnya ki keliru. Terus diomongin di sini. Ibu-ibu, apakah diskusinya sudah selesai? Kalau sudah, bisa dari rumusan kalimat rumpang tadi yang sudah disempurnakan, ibu-ibu bisa menyusun visi dari kelompok ibu sesuai dengan kalimat yang disempurnakan tadi.
Seperti itu ya. Itu sih gitu. Bagaimana Bapak? Istilahnya betul. Setelah melengkapi kalimat itu, kita terus mengambil satu visi, begitu ya Pak ya? Ya. Iya, hebat ya Bapak, memang ini. Masya Allah. Hebat, hebat karang malang. Saya aja minder Pak, saya minder bener. Silakan bisa di ini adalah salah satu contoh visi saya kemarin waktu saya call bersama Pak Priyo tadi yang saya recoki ya. Itu terwujudnya murid yang mempunyai nilai Pancasila modern serta mampu menghadapi tantangan abad 21. Tapi saya juga belum tahu bisa mewujudkan ini atau tidak, itu saya juga masih dalam angan-angan. Saya inginnya itu murid saya ini mengetahui isi dan poin dari Pancasila tersendiri. Ini kan bagus sekali, tapi sebagai warga Indonesia kita kan memang harus berjiwa Pancasila ya Ibu ya. Seperti itu. Lalu yang kedua modern. Jangan berpikir kuno gitu loh Bapak. Kita ibu-ibu. Jadi kita itu inginnya tuh berpikiran itu modern, seperti misalnya masa kita mengajar itu di kelas terus, saya inginnya itu keluar sekali-kali minta outing kelas kemana gitu, itu termasuk modern ya Pak ya. Terus serta mampu menghadapi tantangan abad 21. Tantangan abad 21 sekarang kan tentang kebinekaan global tadi loh ibu-ibu, itu juga masuk di tantangan abad 21. Memilah-milah mana yang baik dari internet itu kadang bernilai positif dan negatif. Nah kita itu harus bisa mampu menghadapi tantangan abad 21 tersebut. Dari contoh visi saya jangan ditiru, karena saya sendiri juga belum tahu bisa menjalankan atau tidak. Saya juga masih takut salah. Ini hanya kemarin kelompok waktu call dan juga dikomentari sama kelompok saya gini, visimu gak terlalu biasa katanya gitu, karena kelompok yang lain itu visinya itu ada yang mau menyenangkan sisa globalisasi terhadap teknologi informasi atau apa, kan terlalu ya mesti aku ya semua gitu, seperti tadi mengoperasikan ini tadi saya juga kepengen gitu ya, tantangan termasuk itu. Ada dua juga pun dalam nilai Pancasila. Kreatif termasuk konsep Pancasila. Ya, karena belajar Pancasila mengerti konsep intinya karena sekarang Indonesia dismoral Bisa peserta didik kreativitas itu juga kan bisa dibuat kata-katanya ya, kreativitas masuk nilai Pancasila memiliki mempunyai nilai Pancasila Sudah selesai Ibu diskusinya untuk menyusun visi tersebut. Kalau sudah selesai bisa dibacakan perwakilan
kelompoknya Bu Melinda dan kelompoknya Bu Heni bisa dibacakan. Monggo Bapak Ibu bisa dibacakan perwakilan. Boleh dari Bu Heni, siapa Bu Naila apa Bu Heni? Boleh maju Ibu biar yang lain tahu di depan sini atau di dekatnya Pak Widi juga bisa, boleh. Biar yang lain bisa. Kita istirahat aja dulu. Monggo Bu Heni. Bu Heni apa Bu Naila ini? Oh Bu Heni. Ya. Bu Naila sudah pol senior. Pol senior di sini. Semangat Bu Heni. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pakar S.
Nugraheni S, Naila S, Dewi S. Boten. Kalimat pengumpan tentang cita-cita untuk murid dari kelompok kami. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Karena sekarang ini kan anak-anak kan iki piye Pak, iki piye, maka kita berharap agar kita nanti mampu untuk menciptakan kita bisa memotivasi anak itu bisa kreatif dan bisa inovasi menciptakan karyanya sendiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki hak untuk berkembang dan belajar. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan proses pembentukan karakter yang kuat, jujur, tanggung jawab, bisa berkolaboratif, dan open mindset. Lalu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah pribadi yang unik, yang memiliki potensi yang luar biasa dan tak terbatas. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap anak murid itu semuanya juara, semua anak pintar, dan juara di sini maksudnya itu adalah setiap anak itu memiliki keunggulannya masing-masing, pasti punya. Kita yakin bahwa semuanya pasti punya. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa menggali potensi siswa. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Begitu. Cukup? Visi Apa visi? Visi yang kita rangkumkan dari kelompok kami itu bisa terwujudnya peserta didik yang menjunjung nilai Pancasila, berkarakter di era globalisasi, mampu memanfaatkan teknologi yang dengan bijak, serta bisa berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih kelompok pakar S. Luar biasa. Selanjutnya yaitu dari kelompoknya Bu Santi, Bu Linda, dan Bu Nur. Monggo yang mau maju perwakilan membacakan sinten. Pakar S. CGP. Saya dukung Bu. Bu Linda, Mari kita bantu. Kalau menaik. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf ini tadi belum terpikirkan sama kelompoknya apa. Namanya ya kelompoknya. Baik, untuk kalimat perubahan cita-cita untuk murid. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang religius, berakhlak mulia, berkarakter baik, mandiri, disiplin, dan kreatif. Kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah ibarat kertas kosong dan mempunyai bakat yang berbeda-beda. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa yang menyenangkan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk menimba ilmu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan kadar kemampuan masing-masing siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa adalah pribadi yang unik dengan bakatnya masing-masing. Kemudian visi yang sudah kami rumuskan, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, kreatif, serta menghayati nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi perubahan dalam dunia digital. Terima kasih. sama-sama Bu Linda. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bu Linda. Visinya bagus sekali, bagus semua dari kedua visi tersebut. Dan di sini saya akan menampilkan visi dari SD 4 Karangmalang, yaitu menjadi sekolah yang unggul dalam iptak, pengetahuan, keterampilan, dan berbudaya. Nah, dari visi SD 4 Karangmalang ini dengan visi ibu-ibu yang dituliskan tadi, apakah sudah sesuai atau ada yang ingin ditambahkan dalam penyusunan visi tersebut? Sudah
menciptakan, mewujudkan boleh diketikkan di situ. Kan yang belum. Dengan kamu mampu. Yo, punya dari bukan kamu. mewujudkan peserta didik yang unggul dalam Nah, di sini di slide yang berapa ya tadi ya, yang tentang Nah, sebelumnya mohon maaf, ini ada kesepakatan visi dari warga sekolah. Ini disepakati dulu Pak, dari dua kelompok dijadikan satu dulu atau gimana Pak? Nggak usah langsung ke visi sekolah tadi ya Pak ya? Ya. Berarti ini visi dari sekolah kita kan ini, ya. Terus apakah visi ini akan ditambahkan atau sudah sesuai seperti itu? Misal ditambahkan, bisa ditambahkan di slide ini. Boleh nanti dieditkan ya Bu ya. Monggo, tadi Bu Naila bagaimana Bu? Bisa disebutkan tadi menciptakan siswa yang atau gimana tadi? Sesuai dengan visi kelompok jenengan. Gimana tadi? menurut saya kalau identiknya kata sekolah kan sekolahnya yang diciptakan, tapi sekolah itu kan punya siswa. Iya. Nah, Kita kan memimpikan siswa nah, tersebut. berarti mungkin bisa diganti mewujudkan peserta didik atau siswa yang unggul dalam intak dan seterusnya itu. Berarti diganti sekolahnya diganti. Iya, mewujudkan siswa. Iya. Mewujudkan atau terwujudnya siswa juga bisa. Mewujudkan peserta didik. Peserta didik siswa. siswa enggak apa-apa. Siswa. Peserta didik ya maksudnya. Siswa aja siswa. Siswa yang unggul Dalam mau dalam intak. Iptek pengetahuan ya. Iptek itu pakai K. Pengetahuan, keterampilan dan berbudaya. Tadi seperti itu ya. Ipteknya pakai K Bu Santi. Ipteknya pakai K ya, seperti itu. Dan apa mau? Berkebinekaan global. Nah, seperti itu ya. Dilihat dari visi sekolah dulu Bu, sebelumnya Bu, slide sebelumnya. Nah, tadi kan menjadi sekolah yang unggul dalam intak, iptek, pengetahuan, keterampilan dan berbudaya. Ini sudah mencakup di profil pelajar Pancasila ya Bu Ibu. Karena ini ada ipteknya, ada pengetahuan, keterampilan itu masuk di kreativitas dan inovatif, betul. Berbudaya. Nah, kita itu harus mengajari anak-anak kita dalam budaya global, misalnya seperti itu. Sudah, lalu kita sesuaikan atau kita sepakati di slide 25 ditampilkan Bu. Nah, kita sepakati untuk mengubah dari tadi sekolah menjadi ke siswa, yaitu mewujudkan siswa yang unggul dalam intak, iptek, pengetahuan, keterampilan dan berbudaya. Seperti itu ya, ibu-ibu sepakat nggih? Nggih. Lalu lanjut Bu. Dalam kesepakatan visi sekolah ini, maka kita sebagai guru, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tersebut itu bagaimana ibu-ibu? Misalnya sikap kita sebagai guru itu kita berangkat
gasi, misalnya disiplin atau pembelajaran yang menyenangkan atau bagaimana? Sikapnya seperti apa? Coba kita tuliskan lagi dalam masing-masing kelompok ya Pak. Ya, monggo di belakang di baliknya bisa. Sikapnya sebagai guru itu kita harus seperti apa? Lalu terus kita ini sikapnya murid itu seperti apa dan orang tua itu seperti apa? Begitu. Kalau orang tua itu kita kan juga pernah sebagai orang tua di rumah. Nah, misalnya seperti itu. Bisa ditambahi Pak Wiji, misalnya saya ngomongnya belibet mungkin. Itu kan gurunya ya, sebagai guru nanti murid sendiri sikapnya si murid bagaimana gitu. Nah, guru itu disiplin, terus hanya memberikan contoh di kelas. Oh, ini itu tadi. Harus memberikan tauladan suri tauladan yang tengah ngekei semangat Misalnya untuk guru ini, misalnya kita memberi contoh dalam kelas. Kalau untuk siswa itu sikapnya seperti apa? Siswa yang bersemangat, misalnya seperti itu. Untuk orang tua itu memberikan dukungan kepada sekolah untuk terus maju dan berkembang seperti itu. Mungkin contohnya seperti itu. Di sini saya juga lupa memberikan contoh. Maksudnya ada slide-nya maksudnya. Sudah Ibu-ibu? Belum. Sampel Bu Melin. Sampel boleh dibacakan di sini. Iya boleh. Monggo dari kelompok pakar apa ini? Kelompok M. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok. saya sekata Sikap dan perilaku yang berdasarkan visi yang telah dirumuskan untuk guru memberi contoh disiplin, tanggung jawab dan kreatif. Yang kedua untuk siswa semangat dalam belajar menuntut di sekolah. Yang ketiga yaitu orang tua memberikan dukungan penuh dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dari kelompoknya pakar S. Boleh jadi atau Naila gantian. Jadi calon guru. muridnya saya lagi dipikir Maju Bu Dewi, biar terlihat di kamera. Maju, biar terlihat ini aku yang selalu fotonya.
visi yang telah dirumuskan. Telah dirumuskan untuk guru adalah disiplin, dididik memberi contoh yang baik, Ya. menciptakan suasana belajar yang kondusif, memberikan bimbingan dan dorongan. Terima kasih. Yang selanjutnya untuk sikapnya murid atau perilakunya murid. Baru ditulis. Oh, baru ditulis ya, boleh. Nyicil. Berkata-kata. Orang berkata. Iki ku wajah-wajah penuh kata-kata itu lagi. Kata-kata itu. Kata-kata stand up komedi. Mbak Santi, jelas gue WA. Boleh. Daftar. Di sini saja ya bisa ya. Senang buka kamera kok. Melanjutkan cicilannya tadi. Saya yang melunasi. Saya melunasi nanti. Ya boleh. Tadi dicicil dari guru ya, kelompok pakar S. Sekarang dari murid dan orang tua. Silakan. Dari murid yaitu berkarakter Pancasila, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Karena sekarang kan Indonesia banyak sebenarnya anak pintar, tapi memang karakternya yang butuh dibimbing, kan? Dari orang tua, yaitu tugasnya mendorong pengembangan potensi anak menjadi mitra sekolah. Supportnya kan dari orang tua, Mendorong dan mendukung ya Bu. ya, secara dari berbagai hal ya Bu. Itu gitu Ya, saya. terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pakar S. Dan dari sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tersebut, maka kita bisa melihat diri kita masing-masing untuk melakukan apa yang kita lakukan di sekolah untuk cita-cita kita atau untuk visi kita. Seperti itu ya Ibu-ibu. Kesimpulan dari pertemuan siang hari ini adalah kita merumuskan visi dari menjadikan sekolah yang tadi apa ya Bu? Yang ini. Nah, menjadi sekolah yang unggul dalam iptek pengetahuan dan keterampilan dan juga berbudaya. Lalu kita menyepakatinya menjadi mewujudkan siswa yang unggul dalam iptek, pengetahuan, keterampilan dan berbudaya. Seperti itu. Lalu kita juga sudah bisa menyebutkan sikap-sikap dan perilaku selama kita di sekolah untuk melancarkan atau mencerminkan visi tersebut. Seperti itu dari guru, siswa dan orang tua. Dan acara selanjutnya acara diskusi ini saya kira sudah cukup. Saya tutup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Widi sebagai penguatan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kegiatan diskusi pada siang hari ini, alhamdulillah secara keseluruhan berjalan baik dan berjalan lancar. Cuman ada beberapa poin yang perlu saya kuatkan, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan berdasarkan hasil diskusi dan apa yang saya lihat dan saya amati selama proses berlangsung. Mohon izin berdiri deh. Saya tidak paham. Oke, jadi seperti ini, Bapak Ibu, ibu ya, karena di sini ibu semua. Jadi tadi sudah mengutarakan
visinya masing-masing ya, untuk masing-masing kelompok, dan juga tadi sudah mengisikan kalimat rumpang yang tadi sudah dipandu Bu Solihah. Tadi visi yang dari kelompok apa tadi Bu? PKS ya, PKS tadi kenapa boleh diulangi? Yang saya Visi mewujudkan terwujudnya peserta didik yang menjunjung nilai Pancasila, berkarakter di era globalisasi, mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta berkontribusi bagi masyarakat. Oke, bisa saya bawa tulisannya? Amin. Jadi di kelompok 1 tadi terwujudnya murid yang berkarakter Pancasila, menjunjung tinggi nilai Pancasila, kemudian salah ya, sebentar. Oh yang atas, terwujudnya peserta didik yang menjunjung nilai Pancasila, berkarakter di era globalisasi, dan mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak serta berkontribusi bagi masyarakat. Ini tadi visi yang diusung oleh kelompok 1 ya. Jadi kalau kita cek di kelompok 1 di sini visinya tadi, apakah di visi kelompok 1 ini sudah sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila belum? Menurut ibu-ibu yang dari sini sudah ya, karena tadi jadi tadi peserta didik yang menjunjung nilai Pancasila, otomatis ketika dia menjunjung nilai Pancasila maka muaranya pasti memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian di era globalisasi mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak serta berkontribusi bagi masyarakat. Ini berarti cakupannya sudah sangat luas. Nah, satu hal Bapak Ibu, ketika kita merumuskan visi itu kan kita ibaratkan sebagai cita-cita yang ingin kita gapai, yang ingin kita wujudkan kepada murid-murid kita nantinya ini menjadi seperti apa. Jadi yang pertama, memang betul yang namanya visi itu diawali dari kalimat positif. Jadi kita kan kalau mimpi pasti yang baik-baik, kita tidak boleh mimpi yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek. Maka visi diharapkan memiliki kalimat yang positif, membangun, kemudian memiliki cita-cita luhur, dan satu lagi yang realistis, artinya realistis nanti dapat dilakukan dan dapat diwujudkan. Nah tadi visi dari kelompok 1 sudah sangat bagus sekali, dan harusnya tadi di kelompok 1 ini ditambah lagi. Jadi untuk merumuskan visi ini tadi sudah terbentuk. Untuk mewujudkan visi ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Jadi tadi harus ditambah itu, tapi tidak apa-apa, terlewat. Tadi sudah difokuskan ke sekolah, jadi tidak masalah. Ini yang di kelompok 1 tadi belum dibahas per kelompok ya, jadi saya membahas per kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian di kelompok yang kedua, yang saya mohon maaf. Amin. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, kreatif, serta menghayati nilai Pancasila menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Ini pun sama Bapak Ibu, ketika saya melihat profil pelajar Pancasila sudah muncul di sini. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, ada mandiri, kreatif, kemudian gotong royong, dan sampai bernalar kritis itu tidak dijelaskan eksplisit, tetapi di sini sudah menghayati nilai-nilai Pancasila yang artinya muaranya nanti yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Satu hal di kelompok 2 yang perlu saya koreksi sedikit, mohon maaf ya. Tadi mungkin Bu Sol terlewat karena tidak terlalu mengkoreksi ini. Jadi di kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di kelompok 2 tadi menuliskan ibarat kertas kosong yang mempunyai bakat yang berbeda-beda. Untuk yang mempunyai bakat berbeda-beda saya setuju, tetapi untuk yang ibarat kertas kosong, nah ini mungkin nanti bisa diluruskan misal bahwasannya bahwasannya untuk seorang individu, baik itu bayi yang baru lahir maupun siswa yang sudah di kelas SD, SMP maupun SMA, ini kita tidak boleh menyebutkan sebagai kertas yang kosong, tetapi lebih tepatnya mereka sudah punya gambaran, tetapi gambaran tersebut masih samar. Jadi tugas guru adalah mempertebal gambar-gambar itu. Jadi kalau kertas kosong itu kan putih, polos itu Ibu. Nah, padahal ketika kita berinteraksi dengan siswa, misalkan bertanya,
Ayo anak-anak, siapa yang tahu tentang tumbuhan, misalkan seperti itu. Apakah dalam satu kelas itu terdiam semua, ibu-ibu? Tidak. Diam tidak tahu semua? Tidak. Nah makanya ini yang perlu kita luruskan bahwa siswa atau murid ini bukanlah kertas yang kosong, bukan gelas yang kosong, itu tidak. Tetapi mereka berangkat dengan pengetahuannya yang berbeda-beda. Nah jadi tugas kita misalkan tadi ada yang tahu pohon singkong misalkan. Oh iya bu tahu pohon singkong itu yang kecil itu ya bu. Terus ada siswa lagi. Oh iya bu pohon singkong itu yang besar gitu ya. Misalkan dia hidup di pedesaan yang tahunya singkong itu yang memang sudah berkayu yang sudah besar. Nah itu pun tidak masalah Bapak Ibu. Jadi tugas kita mempertebal dan memperkuat karakter kemudian bakat yang sudah mereka bawa sejak lahir. Jadi ketika dikatakan kertas kosong berarti artinya mereka tidak tahu apa-apa. Padahal yang namanya seorang anak ketika dia dilahirkan ini sudah membawa bakat yang berbeda-beda. Nah ini terkait dengan kodrat alam dan bagaimana kita mengolah bakat itu ya sesuai dengan zaman yang mereka hidup. Nah ini yang dikatakan sebagai kodrat zaman. Itu yang saya dapat tadi dari hasil diskusi. Kemudian satu lagi Bu, minta tolong ditampilkan divisi sekolah. Oke, jadi divisi sekolah ini sebelum terjadi revisi tadi ya ada beberapa perubahan menjadi sekolah yang unggul dalam intan, pengetahuan, keterampilan dan berbudaya. Untuk tadi revisi yang pertama yang diminta teman-teman menjadi sekolah ini diganti karena sekolah itu kan benda yang mati di kata benda nih kalau sekolah itu. Jadi yang kita harapkan itu bukan sekolahnya yang menjadi tapi muridnya atau siswanya. Betul, saya sepakat dengan itu. Boleh diganti menjadi yang kedua tadi. Nah ini usulan. Jadi Bu Hester mohon maaf ini tadi teman-teman yang ada di sini mengusulkan kalimat ini. Jadi tidak langsung mengubah visi yang ada itu tidak. Tetapi ketika nanti ada mungkin revisi visi ataupun diskusi tentang visi ini bisa menjadi usulan salah satu visi yang akan dipakai. Jadi tadi adanya kesepakatan visi menjadi mewujudkan siswa yang unggul dalam iptek, pengetahuan, keterampilan dan budaya. Menurut saya ini perlu saya bedah sedikit ya. Perlu saya bedah sedikit. Yang pertama imtak itu nopo Imtak iman dan takwa. Iptek Ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ iptek sudah tercover ke pengetahuan belum? Sudah ada. Jadi alangkah lebih baiknya visi ini dirampingkan lagi karena iptek itu sudah termasuk ilmu pengetahuan di dalamnya, maka pengetahuan tidak perlu disebutkan lagi karena sudah termasuk di iptek. Kemudian keterampilan dan berbudaya ini saya sepakat. Jadi ketika kita identifikasi visi yang ada di sini, apakah sudah menuju ke profil pelajar Pancasila? Sudah ya. Jadi iptek ini terkait di dimensi yang pertama. Kemudian ada iptek ilmu pengetahuan ini terkait di dimensi yang berpikir kritis, pengenalan kritis bukan terkait dengan pengetahuan. Keterampilan itu ada dimensi sendiri keterampilan. Siswa yang terampil pasti kreatif, ya kan? Nah itu dalam sebuah berbudaya ini kaitannya dengan berkebinekaan global. Jadi siswa mampu memahami berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Jadi visi yang dihasilkan di siang hari ini sudah sangat bagus. Jadi seperti tadi yang saya ucapkan di depan, tidak serta-merta ini langsung menggantikan visi yang ada di singkatan dari 4 Karang Malang. Pakar ya, di SD Pakar ini bukan, tetapi harapannya visi yang terbentuk di pagi hari di siang hari ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk SD Pakar dalam mengusulkan visi atau melakukan perubahan visi di periode yang akan datang. Begitu itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Solihah selaku pemimpin acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Widi atas penguatan dan tambahannya dalam kesepakatan visi tadi. Selanjutnya acara kita tutup ya. Selanjutnya acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya. Bu Linda kesini, Bu Naila juga tadi HSTM, terima kasih semuanya. Bu Nur juga sudah mengantarkan saya ke Mbak Sini. Itu terima kasih semuanya. Terus Bu kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pateni taram ya? Boleh.